Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dimanapun berada, pada suatu ketika di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi dan seorang Muslim munafik. Sekali lagi, seorang Muslim munafik. Mereka mengalami satu permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kemudian orang Yahudi ini menawarkan agar permasalahan ini diadukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun si muslim ini menolak. Dia malah ingin membawa persoalan ini kepada Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf, yang Ka'ab bin al-Ashraf ini adalah seorang ketua munafikin di Madinah. Orang Yahudi ini terheran-heran. Anda beriman kepada Muhammad, tapi kenapa Anda tidak mau membawa permasalahan ini kepada beliau, kepada Muhammad bin Abdullah? Khawatir kemunafikannya akan terbongkar. Akhirnya dengan rasa terpaksa, orang ini pun akhirnya mau membawa persoalan ini ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapan baginda Rasul, kedua mereka mengadukan persoalan ini. Kemudian baginda Rasul memutuskan bahwa orang Yahudi ini berada di pihak yang benar dan Muslim munafik ini berada di pihak yang salah. Kemudian mereka memohon pamit dari hadapan baginda Rasul. Kemudian si Muslim munafik ini, yang secara lahiriah dia beriman, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia menolak kerasulan Nabi Muhammad. Dia berkata, saya tidak puas dengan keputusan yang baru saja disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Kalau demikian, bagaimana kalau persoalan ini kita sampaikan kepada Umar bin Khattab? Orang ini lagi-lagi dengan terpaksa menyetujui. Sampailah mereka berdua di hadapan sahabat Umar ibn Khattab. Setelah Yahudi ini menceritakan bagaimana kronologis kejadiannya, kemudian sampai mereka mengadu kepada Rasulullah. Kemudian si Muslim munafik ini tidak mau menerima keputusan baginda Rasul. Sayyidina Umar bertanya kepada si Muslim yang munafik, "Asahihun maqal?" Benarkah apa yang dikatakan oleh orang ini? Si Muslim munafik tadi menjawab, benar. Benar, kamu tidak mau menerima keputusan Rasulullah. Saya belum puas ya Umar. Sekarang apa yang kamu cari kemari? Saya mencari kepuasan. Jika demikian, tunggulah saya di tempat ini. Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah beliau, kemudian beliau mengambil sebilah pedang yang disembunyikan di belakang punggung beliau. Setelah beliau sampai di luar, di depan orang yang tidak mau menerima keputusan Rasulullah tersebut, Sayyidina Umar pun mengayunkan pedang tersebut dan langsung menebas tengkuk leher orang tersebut, sehingga terpisahlah kepala dari badannya. Kemudian terkenallah ucapan Sayyidina Umar yang mengatakan, beginilah kami menghukum orang yang tidak mau menerima keputusan dari Allah dan orang-orang yang tidak mau menerima keputusan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini, saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, Allah menurunkan surat An-Nisa dari ayat 60 sampai 65, silahkan dibaca. Di dalam kandungan ayat-ayat tersebut, Allah membela tindakan yang diambil oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab tersebut. Yang artinya apa? Sejak zaman dahulu, sudah ada orang-orang yang ingin memisahkan umat muslim dari agama yang mulia ini.
Bahkan beberapa ratus tahun terakhir ada satu kelompok yang bernama kelompok Ingkarus Sunnah. Mereka hanya mau menerima Al-Quran, tapi menolak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi bagi umat ini jika mereka menolak akwal, menolak af'al, menolak hadis-hadis atau sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ulama dari lintas madhab, 4 madhab dalam kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mereka bermufakat, mereka ittifaq bahwa masadirul ahkam, bahwa sumber-sumber hukum dalam agama ini, nomor 1 adalah Al-Quran, dan nomor 2 adalah daripada hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna bagi kita sekalian atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.